Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alamsyah. Saya dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu konseling postmodern, yakni teknik SFBC atau dikenal dengan Solution Focused Brief Counseling. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian SFBC. Nah, Solution Focused Brief Counseling atau disingkat SFBC merupakan pendekatan konseling postmodern yang dikembangkan pada tahun 1982. SFBC merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseling yang berfokus pada solusi dan masa depan. Jadi SFBC adalah konseling singkat berbasis pada solusi. Kenapa dikatakan singkat? Karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah, tetapi lebih kepada solusi atau masalah tersebut. Kedua adalah biografi dari tokoh SFBC ini. Nah, tokoh dan pendekatan konseling postmodern yaitu Insoo Kim Berg dan D. Caesar. Awalnya Berg melihat bahwa konseling yang datang kepadanya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya, konseling juga menceritakan eksepsi atau pengecualian saat-saat masalah tak muncul atau berkurang. Oleh karena itu, Berg dan D. Caesar mengembangkan konseling dari berfokus masalah berubah menjadi konseling yang berfokus pada solusi. Nah, ketiga adalah hakikat manusia menurut SFBC. Adapun hakikat manusia menurut SFBC bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat optimistik. Artinya individu yang sehat dan kompeten adalah individu yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal dan mempunyai kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Yang keempat adalah tujuan. Nah, ada beberapa tujuan dari SFBC, diantaranya yang pertama adalah mengubah cara pandang situasi atau kerangka berpikir. Kedua, merubah tindakan konseli dalam menangani situasi yang problematis. Dan ketiga adalah kekuatan dan daya yang dimiliki oleh konseli. Yang kelima adalah hubungan konseling. Nah, dalam proses konseling, hubungan terbaik adalah hubungan yang kolaboratif di mana konselor sebagai ahli dalam proses konseling dan sebagai orang yang tidak tahu atas kehidupan konselinya, sementara konseli adalah ahli dari kehidupannya. Nah, dengan ketidaktahuan seorang konselor akan memberi kesempatan kepada konseli untuk membangun solusi. Itulah hubungan konseling antara konselor dan konseli pada teknik SFBC ini. Yang keenam adalah tahap-tahap dari konseling SFBC. Nah, yang pertama adalah establishing relationship, yaitu membangun hubungan baik. Membina hubungan baik antara konselor dengan konseli untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan-kemungkinan dan kekuatan konseli untuk membangun solusi. Yang kedua adalah identifying a solved complainer atau mengidentifikasi permasalahan. Nah, pada tahap ini konselor memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga dapat mengetahui penyebab masalahnya dan mengetahui latar belakang konseli sehingga konselor bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan sebagai solusi atas masalahnya. Yang ketiga adalah establishing goals atau menetapkan tujuan. Pada tahap ini, konselor dan konseli berkolaborasi untuk menentukan tujuan yang spesifik yang dapat diamati, terukur, dan konkret. Dan konselor SFBC sering memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli untuk menetapkan tujuan konseling. Yang keempat adalah designing and implementing invention.
Artinya merancang dan menetapkan intervensi. Nah, pada tahap ini alternatif intervensi yang telah dirancang melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam kehidupan keseharian konseli sebagai bagian hidup mereka. Nah, konseli diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan alternatif intervensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kelima adalah termination, evaluation and follow up, yaitu pengakhiran, evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahapan ini, konselor menghadiri sesi konseling, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengakhiri sesi konseling, yaitu diantaranya memastikan bahwa tujuan konseling telah tercapai, memastikan bahwa konseling telah memahami apa yang telah dilakukannya nanti untuk menemukan solusi atas masalahnya. Nah, demikian sedikit penjelasan terkait konseling postmodern, yaitu solution focus brief counseling. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari praktik konseling SFBC tersebut. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Nak. Ya Pak, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Ya Pak, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya dengar tim kamu lolos final lomba debat ya? Alhamdulillah begitu Pak. Wah, selamat ya, kamu dan tim kamu memang yang terbaik di sekolah kita. Ya Pak, terima kasih. Jadi tim kamu meraih juara berapa? Alhamdulillah tim kami menang sebagai juara satu Pak, dan saya mendapatkan penghargaan sebagai best speaker. Masya Allah, kamu memang yang terbaik, Nak, dan berbakat di usiamu yang sekarang ternyata sudah memiliki hobi untuk menghasilkan prestasi. Pasti sangat membanggakan bagi dirimu dan juga orang tuamu. Selain itu, kamu juga mengharumkan nama sekolah kita loh. Iya Pak, pencapaian saya juga tidak terlepas dari dukungan orang tua dan guru-guru yang senantiasa melatih kami. Iya, Nak, sekolah pasti akan selalu mendukung jika ada siswa-siswa yang ikut kompetisi. Oh iya, ada yang bisa Bapak bantu, Nak? Sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak mau menyempatkan waktunya untuk saya. Jadi tujuan saya di sini Pak, ada hal yang ingin saya bicarakan bersama Bapak terkait pendidikan lanjut saya Pak. Baik, Nak, Bapak sangat senang kamu datang ke ruang TK ini. Alhamdulillah demikian Pak. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Bapak sampaikan bahwa pada konseling ini dan pada pertemuan kali ini kita ini memiliki sebuah prosedur dan tujuan, yakni membantu anak alik ini dalam menemukan solusi dari permasalahan atau keluhan yang sedang kamu hadapi. Bapak percaya bahwa kamu memiliki solusi untuk masalahmu tersebut. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam keseharian kamu. Oleh karena itu, peran Bapak di sini adalah membantumu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalahmu. Bagaimana? Ya Pak, saya mengerti. Nah, sekarang coba ceritakan kepada Bapak bagaimana kondisi Malik saat ini. Terus terang Pak, saya masih bingung ini memilih jurusan dan kampus mana setelah lulus dari sekolah. Apalagi ini sudah dekat seleksi masuk perguruan tinggi. Bapak memahami kondisimu. Yang terpenting kita bekerja sama menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Ya Pak, semoga saja ada solusi dari masalah ini. Amin. Nah, perlu saya sampaikan bahwa jika kamu aktif dalam konseling ini, tentunya kamu akan dapat menemukan sendiri solusi terbaik
yang bisa kamu lakukan atas masalah yang kamu hadapi. Bukan bahkan hal-hal kecil pun yang terjadi dalam kehidupanmu bisa menjadi sebuah petunjuk adanya sebuah solusi. Jadi Malik santai saja, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ya Pak, saya mengatakan itu. Oh iya Malik, sebagai sebuah prosedur layanan ini memerlukan sekitar 3 sampai 4 kali pertemuan, yang setiap pertemuan memerlukan waktu sekitar 45 menit. Namun semuanya sangat bergantung padamu. Jika kamu aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konseling ini bisa segera diakhiri. Namun jika kamu tidak berperan aktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti lebih lama lagi. Iya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus sekali Malik. Bapak sangat senang mendengarnya. Kamu memang anak yang baik ya. Nah, tadi kan Malik mengatakan bahwa memiliki permasalahan dalam hal kegilaannya. Nah, coba kamu ceritakan lebih jauh terkait masalah tersebut. Ya Pak, ini kan tadi saya sudah cerita tentang sekolah saya Pak. Nah sekarang kan saya sudah kelas 12. Sebentar lagi saya akan menjadi personal. Jadi saya sekarang sudah berpikir untuk kedepannya. Memang Malik mau jadi apa? Dari kecil saya bercita menjadi musisi yang terkenal Pak. Saya sudah berangan-angan menjadi seperti itu. Apakah orang tua Malik menyetujui dengan apa yang kamu inginkan? Kok Malik tidak sadar tak menjawab pertanyaan Bapak? Kedua orang tua saya Pak tidak menyetujui saya untuk menjadi musisi. Kenapa? Apa alasan orang tuamu sehingga tidak mendukung apa yang kamu inginkan? Kata mereka, profesi menjadi musisi bukanlah sesuatu yang menjanjikan bagi besar kami Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan orang tuamu saja tidak mendukung yang kamu mau. Memang kegagalan kamu menginginkan kamu menjadi apa? Iya Pak, kedua orang tua saya ini menginginkan saya menjadi seorang guru. Tetapi saya ingin bersikeras untuk menjadi seorang musisi Pak. Karena menurut saya musisi adalah hobi dan cita-cita saya sejak kecil. Kamu benar-benar bingung dengan kemauan orang tua kamu. Iya Pak, saya juga kesal kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri. Padahal saya sudah dewasa. Jadi kamu merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihan sendiri, sementara kamu merasa sudah dewasa. Begitulah Pak kira-kira. Nah, selain faktor bakat yang lebih besar di bidang musik, apa yang mendorong kamu sama sekali tidak ingin masuk fakultas keguruan seperti yang dikatakan oleh orang tuamu? Bukankah fakultas keguruan mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan? Saya sebenarnya setuju dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa fakultas keguruan masa depannya cukup menjanjikan. Lalu, Saya hanya merasa tidak siap dan mengerikan sekali rasanya jika membayangkan suatu saat saya menjadi guru Pak. tidak siap, mengerikan. Iya Pak, sebenarnya saya bukan membenci fakultas keguruan, saya menyukainya, tapi saya hanya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengajar siswa-siswi nantinya. Saya merasa tidak pantas saja, belum tentu siswa dan siswi saya nantinya akan mengerti apa yang saya jelaskan. Sepertinya kamu belum yakin dengan kemampuan kamu, benar begitu? Iya Pak. Nah, kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk mengajar, karena itu kamu tidak mau mengikuti keinginan orang tuamu. Iya Pak. Baiklah, kalau seperti itu, bagaimana kalau kita perbincangkan ini besok lagi ya? Karena waktu istirahatmu sudah berakhir. Sekarang kamu kembali ke kelasmu dan ingat jangan patah semangat untuk terus belajar ya. Iya Pak, terima kasih atas sarannya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Bagaimana keadaanmu hari ini?
Alhamdulillah Pak, saya baik-baik saja. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bapak sehat seperti yang kamu lihat di ruangan ini. Syukurlah kalau kamu juga baik-baik saja. Apakah Bapak ada waktu untuk konsultasi hari ini? Insya Allah ada. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana perasaan hari ini? Sudah lebih baik dari hari kemarin? Iya Pak, Alhamdulillah sudah lebih baik dari hari kemarin. Wah, pastinya ya sudah kelihatan sih dari raut wajahmu yang sudah agak fresh. Nah, iya Pak, memang benar begitu. Walaupun muka saya terlihat fresh, tapi dalam waktu kecil ini masih ada yang harus saya konsultasikan dengan Bapak. Apa yang mengganjal di hatimu sekarang? Ya, Saya sudah. saya kemarin Apa yang mengganjal di hatimu sekarang, nak? Ya sudah, silakan ceritakan kepada Bapak tentang masalah kemarin yang masih mengganjal di hatimu. ya Pak, saya kemarin sudah mencoba untuk berbicara lagi dengan orang tua saya, tapi mereka masih bersikukuh untuk menuntut agar saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi apakah kamu juga masih bersikukuh untuk menjadi seorang musisi? Iya Pak, saya masih mempunyai akan seperti itu. Bahkan kemarin hampir berantem dengan mereka. Kok bisa begitu, nak, sampai berantem begitu? Iya Pak, karena pas pada saat itu kedua orang tua saya masih bersikukuh pada keinginannya sebaliknya dengan saya. Karena memang orang tua saya mempunyai sifat yang keras. Ya coba kamu menenangkan diri kamu dan sempatkan waktu untuk berpikir ke depannya apakah musisi lebih baik daripada pada saat kamu mengambil jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya Pak, saya sudah pernah mencoba begitu, tapi banyak orang bilang bahwa masa depan itu ada pada diri kita yang menjalankannya. Nah, apabila kita menyenangi sesuatu dengan sangat suka, walaupun bukannya susah, tapi kita akan bisa menjalaninya dengan perasaan yang senang. Benar apa yang kamu ucapkan, tetapi semua orang tua juga pasti sudah mempunyai pengalaman hidup yang realistis dan orang tua pasti tahu mana yang lebih baik untuk masa depan anaknya, di mana pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman yang tidak baik. Mungkin memang benar begitu Pak. Apakah kamu masih bersikukuh untuk mengambil jurusan musisi itu? Kau diam saja, nak, tidak menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa? Sekarang saya merasa bingung Pak. Galau Pak saat sekarang. Ya, apa yang membuat pikiranmu bingung sedangkan Bapak tadi sudah memberi sedikit saran untukmu? Lah itu perkataan Bapak yang menjadi bingung sekarang. Bingung kenapa, nak? Jangan dibikin bingung, nanti akan membuat susah diri sendiri. Iya Pak, saya mencoba untuk mengambil saran-saran yang menurut saya perlu disimpan di pikiran saya. Nah, begitu, nak, tetap semangat ya untuk menjalani hari-harimu, apalagi sudah dekat kamu akan melaksanakan ujian nasional. Maaf ya, nak Malik, Bapak sudah menerima SMS dari kepala sekolah untuk segera bertemu dengan beliau. Ya Pak, tidak apa-apa. Mungkin belakangan ini saya sering menemukan Bapak. Dan mungkin juga besok saya akan kemana lagi Pak untuk menyelesaikan masalah ini dan itu pun kalau Bapak berkenan dengan saya. Sudah sewajarnya, nak, Bapak membantu Malik dan itu salah satu tugas dari Bapak untuk meringankan masalah siswa sebagai guru BK di sini. Bahkan Bapak justru senang kalau misalnya Malik sering-sering ke sini. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruang BK. Ya Pak, terima kasih atas saran-sarannya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan. Ya, bagaimana kabarnya sekarang? Sudah agak mendingan kan? Iya, alhamdulillah Pak, lebih mendingan dari hari kemarin. Ya, syukurlah kalau gitu Bapak jadi ikut senang. Alhamdulillah Pak, setelah saya membicarakannya lebih baik dengan orang tua saya, dengan berbagai pertimbangan, maka saya mengambil keputusan untuk lebih memilih jurusan
menjadi guru. Apa yang membuat Malik bisa mengambil keputusan itu? Sangat banyak pertimbangan Pak. Sekarang saya sepakat dengan keputusan orang tua saya. Baiklah, jika demikian, jadi sekarang sudah tidak ada lagi perasaan yang mengganggumu. Ya Pak, insya Allah sudah tidak ada lagi. Terima kasih atas saran-sarannya. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Saya di sini cuma menyampaikan ke Bapak keputusan apa yang saya ambil. Ya, nah. Bapak juga ikut senang kamu sudah bisa mengambil keputusan tersebut. Ya Pak, saya sangat berterima kasih pada Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk bisa mempersiapkan saya. Tapi itu saya permisi ya Pak. Ya. Mari Pak. Hati-hati ya. Ya.